5 Pilar Bangsa, Kisah Perumusan Pancasila. Indonesia, sebuah negeri kepulauan yang indah, sedang berjuang keras menuju kemerdekaan. Di tengah semangat perjuangan, para pemimpin bangsa menyadari pentingnya sebuah fondasi yang kuat untuk menyatukan beragam suku, budaya, dan agama. Mereka tahu, tanpa dasar yang kokoh, kemerdekaan tidak akan bertahan lama. Pada tanggal 29 April tahun 1945, sebuah badan penting dibentuk, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang disingkat BPUPKI. Diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat, tugas utamanya adalah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kemerdekaan, termasuk dasar negara. Dr. Rajiman membuka sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Dalam pidatonya, beliau mengajukan pertanyaan penting. Apa dasar negara Indonesia yang akan kita dirikan ini? Pertanyaan ini memicu pemikiran mendalam dari para tokoh bangsa. 3 tokoh bangsa yang brilian kemudian menyampaikan gagasan mereka. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, beliau mengusulkan 5 asas dasar negara yang disampaikan secara lisan dan tertulis. Selanjutnya, giliran Profesor Dr. Mr. Soepomo. Pada tanggal 31 Mei tahun 1945, beliau menyampaikan pidatonya tentang 5 dasar negara yang disebutnya sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka. Beliau menekankan pentingnya negara yang integralistik. Dan pada tanggal 1 Juni tahun 1945, tibalah giliran Ir. Soekarno. Dengan suara lantang dan penuh semangat, beliau menyampaikan pidatonya yang menggugah jiwa, mengusulkan 5 prinsip dasar yang akan menjadi jiwa bangsa Indonesia. Soekarno menyebut kelima prinsip itu sebagai Pancasila, yang berarti 5 dasar, atau 5 asas. Beliau menjelaskan bahwa Pancasila adalah intisari dari nilai-nilai luhur yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Setelah pidato-pidato tersebut, BPUPKI membentuk Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Panitia ini bertugas merumuskan kembali gagasan-gagasan dasar negara, yang kemudian menghasilkan sebuah dokumen penting yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta berisi rumusan dasar negara yang mencakup 5 sila. Namun, sila pertama berbunyi ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini adalah langkah awal yang penting dalam perumusan Pancasila. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, muncul keberatan dari perwakilan Indonesia bagian timur mengenai 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Demi menjaga persatuan bangsa, para tokoh dengan jiwa besar berembuk untuk mencari solusi terbaik. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, mengadakan sidang. Dengan semangat musyawarah mufakat, 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta dihapus. Maka, lahirlah Pancasila dengan rumusan yang kita kenal sekarang. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi pilar kokoh yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia.